Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Oke, Mi. Mari, Mi. Kita sambil melihat, kalau dilihat dari sisi ekonomi kreatif kita, apa saja produk-produk yang memungkinkan bisa kita explore nanti sekiranya di MotoGP itu, Mi? Ya, kita di sini kalau dari desa Sade ini kan ada kain, ya kain yang seperti yang saya pakai ini. Ini kain apa namanya? Ini juga kiring namanya kalau di sini. Jadi kiring inilah berbentuk ya bagaimana yang saya pakai ini. Nah, ini modelnya kalau di sini, dan ada juga produk-produk lain yang seperti dipampangkan ya? di sebelah sini. Ada untuk ini juga produk yang bisa bersaing di kancah internasional, apalagi di nasional, kan begitu. Unik ya bentuk-bentuknya. Inilah bentuk-bentuknya. Mungkin t-shirt seperti ini juga bisa nanti di gambar-gambar karena MotoGP ini ya. T-shirt ini yang membuat ciri khas kita adalah Lombok. Jadi kita di ini kenapa ada gecko? Karena gecko ini yang paling banyak di rumah-rumah tradisional seperti ini. Jadi kita lambangkan gecko di sini. Jadi ciri khas kita gecko. Mungkin kalau besok pas MotoGP ini harus MotoGP Lombok gitu ya. Supaya jangan kita kalah saing dengan daerah-daerah lain, maka lebih cepat kita buat bahwa GP Lombok. Nah, jadi ada mungkin gecko atau model apa untuk mengimbangi bajunya, motifnya, kan begitu. Nah, ini juga yang harus kita dorong ke para pelaku-pelaku ekonomi kreatif kita. Oh ya, ini yang perlu kita dorong. Jadi salah satu ini bentuk lah ya, salah satu produk yang kemudian kita ke sana untuk sini, Mi. Kita ke sini. Lurus saja. Oke. Biar agak letak di atas. Salah satu produk ekonomi kreatif kita, apa mungkin yang perlu ditata, Mi, dari sisi pasarnya atau kemudian dari sisi para pelaku ekonomi kreatif kita, sehingga produk-produknya juga nanti ya seperti kita bilang tadi bisa bersaing itu, Mi. Pertama mungkin yang perlu ada pelakunya. Pelakunya ya? Pelakunya. Ini yang perlu. Kalau masalah yang lain-lainnya sudah, cuma pelakunya sekarang kita akan berkomunikasi dengan apa yang pernah saya sampaikan tadi, dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, supaya kita akan mendata dulu ekonomi kreatif kita ini, supaya jelas nanti untuk GP ini persiapannya untuk apa yang harus disuguhkan di situ, kan begitu. Kita harus inventarisir dulu, ya. Inventaris dulu biar jelas. Kira-kira produk apa saja yang memungkinkan bisa kita jual di area MotoGP. Ya, karena termasuk juga di spot-spot wisata kita sebenarnya, Mi. Oh iya, itu kebelakangan. Nanti memang sudah ada kan, dari sekarang kan sudah terbukti bahwa seperti ini kan sudah dari awal. Cuma sekarang untuk supaya besok di GP itu kita tidak sebagai penonton itu saja. Tidak sebagai penonton, dan kita di daerah seharusnya menjadi pelaku utama begitu. Tapi kalau dilihat, Mi, MotoGP kan di 2021 ini diperkirakan akhir tahun lah. Nah, sebelum MotoGP ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita untuk bertahan hidup, terutama di sektor pariwisata ini, dengan tidak adanya kunjungan wisatawan yang sekarang memang datang ke daerah kita. Jadi untuk saat ini kalau pelaku-pelaku pariwisata yang di daerah-daerah pariwisata itu, karena tidak adanya tamu dan kondisi seperti ini, akhirnya banyak yang karyawan maupun ini kembali ke daerahnya. Oke, mungkin kita di atas. Ya, kembali ke di PHK daerahnya masing-masing ya. Untuk sementara. Ya. Supaya
untuk bisa bertahan hidup. Mm-mm. Kita tidak bisa berbuat banyak tentang untuk mengantisipasi, Mm-mm. karena dari pihak pemerintah juga memberikan support dana untuk pekerja yang tidak kerja kan, Yang di PHK begitu. yang di PHK. Ini kan ada banyak memang pekerja di sektor pariwisata yang terkena dampak atau PHK. Nah, ini solusinya seperti apa ini? Karena kan bagaimanapun juga kita tetap berjalan, dunia pariwisata ini tetap berjalan, tetapi ternyata mereka yang bekerja di sektor pariwisata ini sekarang sudah banyak kehilangan mata pencahariannya. Hotel-hotel yang pada awalnya ramai sekarang tiba-tiba jadi sepi begitu. Kemudian mereka karyawan-karyawan yang bekerja di hotel-hotel itu kemudian di PHK dan terpaksa sekarang jadi tidak bekerja begitu. Ya, memang ini solusinya masih kita cari yang tepat. Tapi kalau kita sekarang mengangkat ekonomi kreatif ini, insya Allah bisa memulihkan bagi mereka yang contohnya yang tinggal di desa ini, di Sade ini, misal dusun Sade ini. Tadi mereka kembali ke Sade dan di sini kita buatkan ekonomi kreatif, kita naikkan. Jadi ini juga sambil nganggur lah menunggu kepastian pekerjaan yang lain kan, itu maksud kita. Ya. Jadi inilah langkah mungkin yang bisa untuk sementara kita lakukan. Di DPR sendiri apa yang komunikasi yang bisa atau penyampaian aspirasi yang sudah dilakukan oleh Mami sendiri? Ya kalau di DPR itu kan ada pelatihan. Nah, jadi pelatihan ini ya yang perlu diperbanyak sekarang. Pelatihan mau untuk pemberdayaan, ya seperti pelatihan tukang, pelatihan menjahit, ya seperti itulah, supaya pemberdayaan yang kita angkat. Oke. Sehingga dengan pemberdayaan ini lahirlah entrepreneur baru begitu ya. Sehingga benar. tidak hanya mereka orientasinya menjadi pekerja, tetapi mereka menciptakan lapangan kerja begitu. Benar. Oke. Ini di desa Sade ini saja sekarang kalau kita lihat sudah mulai sepi pengunjung ini. Artinya mungkin kalau di hari-hari biasa banyak sekali pengunjung yang datang berkunjung ke sini. Tentu masyarakat di sini juga terkena dampaknya begitu. Nah, Mi, terlepas dari apapun itu tentang Bu, hari Bu. Jadi terlepas tentang pariwisata kita yang lagi sepi dan lain sebagainya. Apa ke depan langkah politik yang akan diambil oleh Mami? Apakah akan tetap bertahan di DPR ataukah kemudian beralih pengabdian ke bidang eksekutif begitu? Mungkin jadi bupati, wakil bupati Lombok Tengah atau mungkin di hal-hal yang lainnya? Nah, ini yang menarik. Artinya selama ini memang kita masih masih mencoba untuk tetap di menjadi perwakilan di DPR. Cuma nanti tergantung daripada keputusan partai dan apakah selama kita menjabat ini juga silaturahmi kita meningkat atau menurun. Tapi kan nanti masyarakat yang menentukan kan. Oke. Nah, jadi hasil survei dari partai. Tergantung aspirasi dari masyarakat. Tergantung itu. Kalau tapi ada keinginan ke arah sana. Insya Allah. Kalau diberikan izin, insya Allah. Adalah untuk melebarkan sayap pengabdian begitu ya. Ya, untuk lebih pengabdian kita kan semakin fokus karena di situ kan kita sebagai pengguna anggaran, bukan hanya sebagai menganggarkan saja, tapi pengguna. Jadi KPA ya. Jadi lebih enak kita berbuat ke masyarakat, lebih langsung gitu. Selain sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, apa yang potensi di Lombok Tengah ini yang seharusnya memang dikembangkan ke depannya untuk menyeimbangkan biar beriringan berjalan dengan pariwisata ini? Kalau di Lombok Tengah ini
selain alamnya, ini alam juga perlu diangkat kembali. Mm-mm. Artinya karena kita mempunyai alam yang indah, cantik, dan bisa kita bermain dengan alam. Mm-mm. Yang di sini kan sekarang yang surfing. Surfing ini dalam waktu dekat tahun 2024 bisa jadi dia ikut di Olimpiade. Kontes surfing. Ini kan kita bermain dengan alam di situ. Oke. Jadi ini juga perlu kita angkat. Dan insya Allah sudah beberapa kali kita sekarang lakukan kontes surfing juga, Pak, untuk mengangkat yang dari alam kan. Kemarin juga sudah ada kemarin. Sudah ada. Dulu dari kabupaten juga kita sering mengadakan yang namanya kontes surfing untuk lebih banyak destinasinya kan begitu. Oke. Yang dari alam ini, yang dari kebudayaan ini kan begitu. Jadi akan semakin banyak tamu-tamu kita semakin betah tinggal di Lombok Tengah ini. Oke. Gitu. Terima kasih Mami atas waktunya. Kita sudah dari rumah tadi jalan-jalan ke desa wisata atau dusun Sade ini. Mirsa, inilah spesial interview bersama salah satu tokoh atau anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, lalu Ahmad Yani. Kita berharap ada tokoh-tokoh lain lagi yang akan kita gali bersama di spesial interview berikutnya. Tetaplah bersama kami.